Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita sama-sama haturkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan yang kita tidak dapat menghitungnya. Alhamdulillah bisa kembali menyertai ibu-ibu dalam program Beki, khususnya untuk kajian tafsir. Insya Allah akan menyampaikan tafsir surat At-Takwir, lanjutan dari ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu mulai dari ayat 15 sampai 21. Untuk supaya ada kesinambungan antara ayat yang akan ditafsirkan, ada baiknya mengulas sedikit tentang ayat yang sudah dibahas di beberapa waktu yang lalu, yaitu dari ayat 1 sampai 14. Surat At-Takwir ini adalah surat yang membahas tentang bagaimana kejadian hari kiamat yang lebih memberikan informasi yang lengkap, sebagaimana dinyatakan dalam hadis dari Ibnu Abbas bahwa ada hadis yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yul aini falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaa'un fatarat wa idza samaa'un syaqqat. Rasulullah bersabda, siapa yang ingin berleluasa untuk melihat, atau maksudnya ingin lebih banyak informasi melihat bagaimana kejadian hari kiamat, seolah-olah melihat dengan mata sendiri, maka bacalah 3 surat, yakni At-Takwir, Al-Infitar, dan Al-Insyiqaq. Dan hari ini kita sedang membahas surat At-Takwir. Jadi dengan surat yang bercerita tentang tema kiamat ini telah dijelaskan dari ayat 1 sampai 14 bagaimana detailnya peristiwa hari kiamat, baik sebelum bi'tsah maupun ba'dal bi'tsah. Di dalam surat tersebut disampaikan dari ayat 1 sampai 14 itu fenomena-fenomena yang terjadi yang menyertai hari kehancuran atau kehancuran alam raya ini, sampai kepada perjalanan hidup manusia di akhirat. Kalau kita bagi bagi fase gitu, surat At-Takwir dari ayat 1 sampai 6 itu berbicara tentang bagaimana peristiwa yang terjadi menjelang bi'tsah. Dan dari ayat 7 sampai dengan 14 adalah berbicara setelah bi'tsah, setelah hari kebangkitan. Nah, dengan ayat-ayat yang disampaikan pada surat At-Takwir yang begitu mencekamnya, yang begitu pastinya gitu hari kiamat dengan berbagai kejadiannya, sampai dengan itu semua manusia melewati fase-fase sampai akhirnya pada hari manusia diputuskan dengan kalimat yang dibunyikan dari ayat 14, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alimat nafsum ma akhbarat, sampai akhirnya manusia bisa mengetahui apa yang telah dia hadirkan atau ia lakukan, apa yang telah ia lewati. Itu semua perjalanan menjadi saksi apakah nanti masuk surga ataukah masuk neraka. Semestinya dengan informasi tanda-tanda kiamat ini menyadarkan, memahamkan manusia yang tadinya tidak percaya atau ragu tentang hari kiamat, harusnya yang ragu menjadi yakin, yang tidak percaya menjadi percaya. Akan tetapi pada kenyataannya tidak demikian, sehingga dilanjutkan dengan ayat yang sesudah ayat berikutnya, yaitu yang akan kita bahas dari 15 sampai 21. Baiklah, kita bacakan dulu ayat yang akan dibahas.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in tsumma amin. Baiklah, kita bahas mulai dari ayat 15. Fala uqsimu bil khunnas. Ayat ini menggunakan kalimat qasam, yaitu dengan menggunakan fiil qasam, uqsimu. Diawali dengan la uqsimu. Terdapat dua pendapat sedikitnya tentang la pada lafaz tersebut. Yang pertama, la adalah zaidah, yaitu tambahan, tidak perlu diterjemahkan. Dan yang kedua berpendapat la itu adalah nafi, diterjemahkan tidak. Dan keduanya di dalam Quran terjemah diakomodir kedua pendapat tersebut. Ketika dianggap zaidah, maka terjemahnya maka aku bersumpah dengan bintang. Ketika diterjemahkan nafi, tidaklah demikian, maka aku bersumpah dengan bintang. Ketika dianggap nafi, meniadakan sesuatu. Yang mana yang ditiadakan tentu pasti akan menggambarkan situasi yang sebelumnya. Ketika kita hubungkan dengan yang sebelumnya, yaitu ayat 1-14 tentang kejadian hari kiamat, maka itu bisa menjadi penghubung untuk menyempurnakan makna la nafi. Apa yang ditiadakan? Pada ayat yang lalu tentang bagaimana proses dan kedahsyatan hari kiamat yang sudah dijelaskan, semestinya ini membangkitkan, menyadarkan manusia untuk percaya kepada hari akhir. Akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak manusia yang tidak percaya, meragukan terhadap hari akhir. Maka itu adalah sesuatu yang semestinya tidak terjadi. Tidaklah demikian. Walaupun masih banyak manusia yang meragukan terhadap hari kiamat adalah dibantarnya tidaklah demikian. Maka pada ayat ini memperkuat kembali sebagaimana fungsi qasam adalah takkid, menguatkan kembali. Barangkali dengan dikuatkan qasam, keraguan manusia menjadi hilang, alias atau manusia menjadi percaya tentang hari kiamat. Jangan sekali-kali meragukan, aku bersumpah ya dengan bintang. Sumpah di sini atau qasam di sini adalah Allah ya yang bersumpah dengan menggunakan objeknya yaitu bintang atau muksambihnya bintang, yaitu makhluk yang diciptakan oleh Allah, bintang tersebut. Al-Khunnas diartikan bintang, padahal sesungguhnya Al-Khunnas adalah berasal dari kata khonasa yang artinya tersembunyi di tempat persembunyiannya, jadi tersembunyi, tidak nampak. Disebut bintang karena pada dasarnya bintang itu adalah makhluk Allah, benda langit yang secara kasat mata tidak bisa terlihat karena tersembunyi dari pandangan manusia. Saking jauhnya dan saking pada tempat yang tidak bisa dijangkau oleh mata. Akan tetapi akhirnya menjadi dapat terlihat ya karena ada hal lain yang menyebabkan bintang itu bisa dilihat kelap-kelip di langit. Dan pada awalnya adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata sehingga disebut tersembunyi. Al-jawaril kunnas. Ayat ini menjelaskan tentang makna khunnas di ayat 15. Jadi yang disebut al-khunnas itu dijelaskan oleh al-jawari al-kunnas. Al-jawari pada asalnya adalah isim manqus yang di akhirnya ada ya akan tetapi dibuang karena thiqal. Al-jawaril kunnas sampai akhirnya al-khunnas diartikan bintang itu karena memiliki sifat al-jawar al-kunnas.
Al-jawar artinya tina jaro ya, jadi jariyah artinya berjalan, bergerak, beredar ya. Kemudian al-kunnas, asal arti al-kunnas itu masuk ke sarangnya atau berlindung. Nah, bintang itu adalah memiliki sifat al-jawar, al-kunnas. Al-jawar beredar artinya bisa terlihat, al-kunnas berlindung seperti masuk ke sarangnya atau masuk ke tempatnya. Menunjukkan bahwa bintang itu ada pada porosnya, pada tempatnya, tapi sewaktu-waktu dia terlihat seperti yang beredar, bertaburan, sewaktu-waktu dia berlindung, tersembunyi, padahal masih di tempat yang itu. Apa yang menyebabkan itu sifat bintang al-jawar al-kunnas sehingga para sahabat di sini Ibnu Abbas, Ali dan beberapa mufasir menafsirkan al-khonnas itu an-nujum, bintang-bintang. Kapan al-jawar beredar atau bertaburan terlihat? Di ayat berikutnya, walaili idza as'as. Walaili di sini atap ke al-khunnas. Al-khunnas al-laili. Atop. Jadi menjelaskan tentang terkait dengan al-khunnas. Kapan disebut al-jawar? Walaili idza as'as. Malam hari. Ketika as-as dikatakan larut ya di dalam beberapa terjemah atau gelapnya gitu, malam. Padahal as-as itu memiliki dua makna, yaitu adbaro wa akbala, datang dan pergi. Nah, apakah di sini malam itu datang atau malam itu pergi? Nah, ketika malam bisa menunjukkan bintang dengan gemerlapnya, itu menunjukkan malamnya sedang terjadi, atau dengan kata lain malam sedang datang. Maka as-as di sini menunjukkan makna akbala, makna datang. Mengapa as-as kita pilih makna datang bukan makna pergi, menghilang? Karena berikutnya ada wasubhi idza tanafas, dan subuh ketika menyingsing, ketika al-doa tanafas itu menyinari, artinya sudah bersinar lagi. Jadi ketika bersinar lagi matahari itu, maka bintang tidak bisa terlihat. Dan ketika malam, bahkan sampai menjelang gelapnya malam itu yang diartikan gelap di tempat yang lain, as-as itu menunjukkan malam ini sedang saatnya larut, sehingga dapat kelihatan bintang-bintang yang ada di langit tersebut. Jadi al-jawaril kunnas menerangkan tentang sifat bintang yang bisa bertebaran, kelihatan, dan al-kunnas bersembunyi. Kapan berterbangan atau bertebaran? Idza as'as walaili, di waktu malam, ketika malamnya datang gelap. Dan wasubhi idza tanafas, menjadi menghilang bersembunyi lagi ketika subuh telah menyinarkan sinar cahaya sinar mataharinya. Adapun tujuan qasam pada ayat-ayat ini tidak lain adalah untuk menyampaikan pesan yang sangat penting yang disampaikan pada ayat 19. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya dia yang dimaksud adalah menunjuk pada Al-Qur'an. Hu di sini adalah domir sya'ni, domir yang tidak ada tempat kembali tetapi sudah dipahami dari konteksnya. Sehingga dikatakan innahu, sesungguhnya Al-Qur'an, sungguh perkataan utusan yang mulia. Jadi semua tujuan dari qasam ini ingin menyampaikan berita yang sangat penting tentang Al-Qur'an. Bahwa Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang benar, termasuk berita hari kiamat yang disampaikan Al-Quran adalah berita yang sangat benar, yang disampaikan, diucapkan kembali gitu ya, dari pesan Allah ini disampaikan kepada utusannya yang maha mulia. Siapakah yang dimaksud utusan? Umumnya Rasul menunjuk kepada Nabi biasanya. Akan tetapi di sini
tidak menunjuk kepada nabi dalam arti makhluk ya, manusia, tetapi ini kepada malaikat. Utusan di sini menunjuk pada malaikat dzi quwwatin. Malaikat memiliki sifat dzi quwwah. Dzi quwwah adalah kekuatan yang dimiliki tidak oleh semua makhluk yang ada di bumi ini. Jadi makhluk kekuatan yang sangat luar biasa. Dan Allah hanya berikan itu kepada para malaikat. Walaupun nabi pun memiliki kekuatan. Nah, ayat yang berkaitan dengan malaikat yang punya kekuatan ada pada surat lain ya, An-Najm, yaitu dengan kalimat allamahu syadidul quwa, bahwa Nabi Muhammad diajarkan lagi oleh malaikat Jibril yang dimaksud, yaitu yang memiliki kekuatan yang di sini indadzil arsy makin kuat di sisi Allah gitu, yang pemilik aras. Makinin yang kuat. Yang disebut makin adalah dalam Ibnu Katsir dikatakan memiliki manzilatin rofi'atin, berkedudukan tinggi. Jadi malaikat Jibril itu adalah malaikat yang memiliki kehebatan, kekuatan, dan ditempatkan di tempat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik arasy. Adapun sifat lainnya dari malaikat Jibril itu adalah muta'in, ditaati. Di sini ditafsirkan dengan wahwa masmu'ul qauli, kata-katanya didengar. Artinya malaikat Jibril itu dengan para malaikat yang lainnya adalah yang didengar. Sama di sana berarti di aras. Amin, juga dipercaya, memiliki sifat amanah karena menyampaikan pesan yang begitu berat, yang begitu hebat ya, Al-Quran untuk kehidupan manusia di dunia. Jadi inti dari Qasam adalah menjelaskan tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran ini adalah perkataan yang tidak dapat diragukan lagi. Al-Quran ini adalah perkataan yang pasti benarnya. Kenapa masih ada yang mendustakan? Sampai dijelaskan siapa yang menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Tidak lain adalah utusan Allah yang ziqwah, yang memiliki kehebatan, kecerdasan, makin yang berkedudukan tinggi dibanding dengan para malaikat. Di sisi Allah ya, indadil arsy itu adalah Allah yang pemilik aras. Muta'in di antara seluruh malaikat juga ditaati, amin, dan juga yang amanah menyampaikan pesan-pesan yang sangat penting luar biasa untuk kepentingan manusia. Ini menjelaskan semuanya adalah bagaimana kiamat itu suatu yang terjadi, pasti disampaikan oleh Al-Quran, sepantasnya seyogianya kita tidak lagi meragukan terhadap isi dan kandungan Al-Quran. Demikian tafsir surat At-Takwir ayat 15-21. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.